Penerapan supervisi akademik. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision mempunyai arti melihat. Maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Fungsi supervisi akademik mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ialah meningkatkan mutu pembelajaran, yang kedua memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan yang terakhir adalah membina dan memimpin. Prinsip-prinsip supervisi akademik yang pertama itu, supervisi bersifat memberikan bimbingan dan bantuan kepada guru untuk mengatasi masalah dan kesulitan. Nah, yang kedua itu, kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Langkah-langkah supervisi akademik. Yang pertama itu dilakukan dengan perencanaan matang, di mana supervisor menentukan tujuan, sasaran, jadwal, dan menyiapkan instrumen observasi seperti lembar evaluasi. Nah, tahap kedua itu adalah pelaksanaan melibatkan pengamatan langsung terhadap pembelajaran di kelas, terus pemantauan metode pembelajaran, serta diskusi dengan guru dalam suasana mendukung untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi. Nah, langkah yang terakhir adalah evaluasi, di mana supervisor memberikan umpan balik konstruktif berdasarkan data observasi dan bekerja sama dengan guru untuk merancang strategi perbaikan, menjadikan supervisi sebagai alat peningkatan mutu pembelajaran yang inovatif dan relevan. Instrumen supervisi akademik adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh supervisor untuk mengumpulkan informasi secara sistematis selama proses supervisi. Adapun dua instrumen lazim yang digunakan dalam proses supervisi akademik diantaranya adalah lembar observasi, yang mana instrumen ini digunakan untuk mencatat secara sistematis berbagai aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian daftar periksa, yang mana instrumen ini berfungsi sebagai alat penilaian yang memuat aspek-aspek spesifik yang perlu diperhatikan oleh supervisor selama supervisi. 3 poin evaluasi dan umpan balik dalam supervisi. Yang pertama adalah tujuan evaluasi. Menilai sejauh mana proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian analisis hasil evaluasi bertujuan untuk mengolah data yang terkumpul untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta menemukan area yang mungkin membutuhkan perbaikan. Kemudian pengumpulan data, yang mana data untuk evaluasi diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan guru, serta analisis dokumen atau instrumen yang digunakan selama supervisi. Kemudian kita masuk kepada studi kasus supervisi akademik. Di sebuah sekolah menengah pertama, kepala sekolah menghadapi rendahnya hasil pembelajaran matematika dibanding mata pelajaran lain. Supervisi akademik dilakukan dengan observasi kelas menggunakan lembar observasi yang menemukan dominasi metode ceramah sehingga siswa kurang termotivasi. Wawancara dengan guru mengungkapkan ketidakpercayaan diri mereka dalam menerapkan metode inovatif dan hambatan waktu. Kepala sekolah memberikan umpan balik konstruktif dan menyusun rencana pelatihan tentang pembelajaran aktif dan teknologi. Dengan monitoring berkala, implementasi metode baru meningkatkan partisipasi dan nilai siswa, menunjukkan efektivitas supervisi kolaboratif. Kesimpulan, supervisi akademik merupakan upaya strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Dengan memberikan bimbingan, evaluasi, dan arahan yang tepat, supervisi akademik mampu membantu guru meningkatkan kompetensi profesionalnya, mengatasi tantangan dalam pengajaran, dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Keberhasilan supervisi akademik sangat bergantung pada pelaksanaan langkah-langkah yang sistematis seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menyeluruh, serta prinsip-prinsip supervisi yang menitik beratkan pada hubungan kolaboratif dan pembinaan positif. Sekian daripada hasil presentasi kami dan slide kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah dari hasil presentasi kami. Jika ada daripada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya. Baiklah, saudari Salsa, saya persilahkan kalau ingin bertanya. Baik, saya Siti Nur Salsabila ingin bertanya, bagaimana studi kasus instrumen supervisi akademik di sekolah dapat memberikan inspirasi? Baiklah, terima kasih kepada saudari Salsa yang telah memberikan pertanyaannya kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kami lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua yang akan ditanya oleh saudari Citra. Kami persilahkan. Baiklah, saya Citra Dwi Aulia ingin bertanya, bagaimana memastikan instrumen supervisi akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan? Baiklah, terima kasih kepada saudari Citra yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus kepada kami. Kami akan menjawabnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari-saudari sekalian. Ini saya persilakan pada saudari Aini yang akan menjawab pertanyaan dari saudari Salsa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Salsa. Bagaimana studi kasus instrumen supervisi akademik di sekolah dapat memberikan inspirasi? Nah, jawabannya itu ialah lebih fokus kepada aspek teoritis dan konseptual. Studi kasus instrumen supervisi akademik di sekolah dapat memberikan inspirasi melalui yang pertama itu ialah pemahaman teori supervisi, yang kedua ialah pengembangan model supervisi, yang ketiga ialah pengidentifikasian faktor-faktor keberhasilan, yang keempat peningkatan kesadaran akan peran supervisi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Citra. Bagaimana memastikan instrumen supervisi akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan? Nah, untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan, yang pertama itu ialah standar kompetisi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Citra. Bagaimana memastikan instrumen supervisi akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan? Instrumen supervisi akademik sesuai standar nasional pendidikan dapat dipastikan dengan memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ialah standar kompetensi lulusan, yang kedua ialah standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian. Dengan memenuhi 8 standar nasional pendidikan, maka instrumen supervisi akademik akan sesuai dengan standar nasional pendidikan tersebut. Ya.